menghadapi oknum-oknum cungo itu yang katanya itu cucu Nabi, gak takut sama sekali. Lebih baik gue kualat. Lebih baik gue pribadi kualat untuk menyadarkan umat dari kelompok-kelompok yang berperilaku setan. Komen aku ngasli pribumi. Kok pikir lebih? Orang. Saya provokasi? Enggak. Saya sedang mengedukasi, membangkitkan spirit generasi anak bangsa. Terus polisi yang mau ngomong kayak gini, gak bisa. Polisi harus profesional, polisi harus netral, mengayomi masyarakat. Sekarang saya tuntut, kalau saya terjadi apa-apa harusnya polisi mengayomi saya. Ini orang-orang makar, historik jejak digitalnya sudah cukup banyak, masa nggak perlu saya ceritain. Ini orang kelompok-kelompok makar, kelompok yang mengajak umat, yang memprovokasi umat untuk melakukan kerusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, saudara-saudara semua, sebelumnya mohon maaf, di luar ada suara berisik. Biasa masih hujan, jadi di kampung juga di luar sunyi, sepi, nggak ada sepotong pun orang yang lalu lalang. Dingin, mending tidur dan melihat medsos. Apa yang dilihat mengagetkan. Ada berita dari Gus Arya, wali medsos, ya, yang mempopulerkan istilah media pencot, medsos pencot beberapa tahun yang lalu. Kita kenal Gus Arya ini sering menggebu-gebu kalau bicara di channelnya. Awalnya sih sebelum ramai tentang masalah kuburan palsu, ini Gus Arya ini masih waktu itu bersama teman-teman seperti Gus Fuad, kemudian yang lain-lainnya, pokoknya sepertinya masih klop satu sama lain. Tetapi ketika muncul isu masalah kuburan palsu yang diduga dilakukan oleh Ndoro Pekalongan, mulailah sepertinya Gus Arya ini mempunyai jalan sendiri. Kemudian membela Habib, khususnya ya Ndoro Pekalongan, kalau nggak salah seperti itu, yang konon katanya guru mursyid torekohnya. Nggak tahu karena ini hanya berita-berita. Maaf kalau misalnya berita ini yang saya dengar salah. Yang mengagetkan sekarang ini dari Gus Arya ini wali medsos ini terang-terangan garang membombardir dengan kata-kata yang keren, bombastis, menyinggung-nyinggung Pahlawi, khususnya Habib Bakar. Jadi mempertanyakan seperti apa si Habib Bakar ini kok bisa kaya raya, mempunyai mobil mewah, kemudian berpenampilan glamor. Ini dari mana ini hartanya? Keren kan? Tapi nggak tahu juga ini dunia medsos ini kan ya dunia pencot. Jadi santai saja, kita boleh percaya boleh tidak apa yang dikatakan Gus Arya ini, apakah sesungguhnya keluar dari hati nuraninya atau ada persoalan yang lain sehingga ada kata-kata meluncur dari mulutnya tentang Pahlawi, topik Asgab, juga khususnya si Bakar Smith, mempertanyakan mereka kekayaannya, kemudian nasionalismenya. Kenapa Pahlawi ini ada oknum-oknum yang salah, misalnya tidak ditegur, tidak dikasih briefing supaya tidak berbuat lagi seperti yang diperbuatnya dengan menjelek-jelekan pribumi Nusantara, kemudian mengatakan kiai atau ulama Nusantara ini derajatnya lebih
rendah dari Khabib, dan seterusnya banyak lagi. Tapi yang paling pokok dari video nanti yang akan kita lihat, ini bagaimana kerasnya, bertubi-tubinya, tajamnya setajam silet. Kata-kata Walid Medsos ini ditujukan kepada Bahar Smith. Nah, dunia perpencotan sekarang mulai berubah trennya. Dari kemarin, setelah ada berita Tengku Kori ini balik ke Balawi, Gus Arya ini kan juga memposting, wah katanya si Kori ini kembali menuju jalan yang benar. Nah sekarang Walid Medsos ini menghajar dengan omongan-omongnya kepada sebagian klan Balawi, ya walau alam mungkin semuanya, tapi ya kita duga cuma sebagian saja lah begitu. Masalah bagaimana si Balawi ini banyak menyimpang di Nusantara ini. Oke, daripada lama-lama, nah, untuk mempercepat sesuatu supaya tetap rame dan eksis, ya, sebenarnya kembali membela Kiai Nusantara, membela Nusa dan Bangsa dari pembelokan sejarah, kemudian makam-makam yang dipalsukan, sejarah dibelokkan. Ya saya sih sebenarnya ya seneng-seneng saja, tapi dengan begitu ada kekurangan juga. Tidak ada lagi keramaian-keramaian di medsos bagaimana si Gus Arya ini kemarin dengan ya boleh dikata lawan-lawan yang berbeda pendapat ini kan selalu ramai, selalu trending di kalangan anak-anak pribumi Nusantara untuk melihat celoteh-celotehnya, bagaimana mempertahankan pendiriannya. Kemudian ada yang bersinggungan waktu itu juga dengan Putri Mojopahit, kayaknya itu ada ya sedikit crash lah dalam kata-katanya. Tapi kalau dia kembali ke jati diri Nusantara, membela kiai-kiai Nusantara, dan apa yang saya katakan tadi di depan, kita kehilangan satu orang yang membuat dunia medsos, dunia pencot ini rame. Akan lebih sepi kalau misalnya ya Wali Medsos ini benar-benar kembali ke jalan seperti anak-anak Nusantara yang diperjuangkan selama ini. Lawannya yang masih maksudnya lawan bukan lawan lawan argumentasi, lawan omong-omongan, lawan pengetahuan, ini kan masih ada juga, tapi mungkin tidak seramai kalau Wali Medsos ini masih di posisi antagonis. Salah satunya dari yang lain-lain itu seperti Gus Romli atau Gus Wifi atau apalagi, atau yang di Banten itu siapa tuh. Nah ini masih banyak, tapi soal ramenya ini belum ada yang mengalahkan bagaimana Wali Medsos ini yang mempopulerkan dunia pencot ini kalau masih di pihak antagonis. Nah, daripada lama-lama kita singkat saja bagaimana perkataan Wali Medsos ini menghajar dengan tajam seperti tajamnya silet kepada para tabib-tabib. Kita lihat saja. Contoh Al-Habib Bahar bin Smith, mobilnya mewah. Saya tanya kerjanya apa? Kalau saya jelas lah, saya punya toko jualan kaos, jualan kain. Ya dikit-dikit disyukuri lah dari Allah. Saya punya kerjaan. Karena saya nggak bisa dawir. Nggak bisa, Bib. Saya nggak bisa. Saya malah aja buat pembangunan pondok saja. Hampir 2 tahun aja nggak beres. Dan nggak ada yang percaya. Coba kalau seandainya saya itu pakai ganti gelarnya Al-Habib Arya bin Situbil.
Wah, kalau ada Habibnya, dawir saya pasti kenceng. Orang-orang pada nyembah saya sih, Bib. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin saya kalah powernya karena saya nggak punya gelar Habib itu. Jadi ya mohon maaf, ini atas ketidaktahuan saya, tolong dinasihati saya. Tapi yang kita lihat faktanya seperti itu. Wallahi saya bersaksi. Banyak sekali pendawiran itu. Ya yang ngasih duit itu, yang nyumbang, yang ini, ya dari umat. Patungan, yang sokongan. Orang-orang muslim pribumi itu, muslim pribumi ini kalau mau bikin kegiatan, mau mengundang contohnya Habib ini, itu pemuda-pemudanya, masyarakatnya, umat di setempat itu patungan, Bib, supaya bisa bayar penceramah. Ayo, kalau nggak patungan, nggak bisa diselenggarakan pengajian atau apa itu. Patungan nggak bisa diselenggarakan pengajian atau apa itu. Jadi jangan etis juga bilang itu kesini cuma bawa gula sekilo. Masya Allah, kalau Habib minta 1 ton gula saya beliin, biar saya miskin, biar saya nggak berlimpah kehidupannya. Tapi kalau cuma gula 1 ton tak antar. Habib kalau minta 1 ton saya antar, Bin. Mohon maaf, ngapunten banget ya, 1 ton. Nah, harapan saya, mohon maaf guru besar saya Al Habib Taufik Asegaf yang terhormat, yang saya cintai, tertibkan itu orang-orang yang punya nasab dari RA, dari Robiqoh. Songong, kurang ajar, bangsat. Kenapa saya bilang bangsat? Mulutnya nggak bisa dijaga. Kita bahas perilaku. Kenapa? Perilaku itu bisa menularkan bibit-bibit radikal, bisa menghidupkan karakter radikal, bisa memberontak terhadap negara, membahayakan untuk umat, membahayakan untuk bangsa, membahayakan untuk negara. Itu karena apa? Ceramah-ceramah yang rasis. Tertibkan. Jangan nanti gara-gara ego Anda masih tetap dimuliakan, tapi ini oknumnya nggak ditertibkan sama sekali, malah condong dibela. Publik melihat itu. Akhirnya apa? Blunder. Nanti kalau sudah ramai, pribumi bangkit semua. Mohon maaf ya, coba bayangkan, pribumi bangkit semua hanya gara-gara masalah seperti ini yang nggak beres-beres. Saya bisa bilang dari kemarin kan, Bu yo, para ulama menasihati, ditertibkan. Ini ada beberapa oknum dari RA yang mengandalkan buku nasab ini ditertibkan, kayak si Pesek, si Cekrel, kayak si Mahdi, kayak si Bahar. Ini kan berlindung di balik buku nasab. Buku nasab itu dari mana? Dari RA. Begitu sombongnya dia menjumawakan diri sebagai cucu Nabi, sehingga orang-orang ini, umat asli, umat muslim yang ada di Indonesia yang pribumi ini seolah-olah sampah. Gue ini loh cucu Nabi yang mulia. Akhirnya gampang hina-hina ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi. Saya tidak akan pernah takut menghadapi oknum-oknum cungok itu yang katanya itu cucu Nabi. Gak takut sama sekali. Lebih baik gue kualat. Lebih baik gue pribadi kualat untuk menyadarkan umat dari kelompok-kelompok yang berperilaku setan. Pemain aku ngasli pribumi. Pikir lebih orang. Saya provokasi? Enggak, saya sedang mengedukasi, membangkitkan spirit generasi anak bangsa.